Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita akan membahas kata pemungkas yang ke-16 dari kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan, am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatih. Bagaimana seorang berharap bisa memahami rahasia-rahasia ketuhanan yang terdalam sementara dia belum bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Mari kita lihat dari dua perspektif apa yang diungkapkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam. Taubat adalah tindakan yang sangat penting dalam kehidupan orang yang beriman. Taubat artinya kembali ke jalan kesadaran setelah sementara waktu seorang terjatuh dalam situasi kelengahan, kegelapan, dan lalai. Tanpa taubat, seorang akan terus berada dalam situasi lupa diri, tak ingat tujuan utama dalam hidupnya, lupa pada sumber kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang tak akan bisa memahami rahasia-rahasia kehidupan yang terdalam jika dia lupa, dia tak bertobat. Dosa adalah keadaan ketika lengah, lupa diri. Jika makin jauh dari diri kita sendiri yang sungguhnya, maka kita juga akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sebagaimana yang dikatakan oleh para sufi, barang siapa yang mengetahui dirinya sendiri, maka dia akan mengenal Tuhannya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Sebab Tuhan pada dasarnya ada dalam diri kita sendiri. Dosa adalah bak sebuah hijab atau muknah yang menghalangi kita dari diri kita sendiri. Juga penghalang yang menutup kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin engkau bisa mengenal dirimu, mengenal Tuhanmu, jika dirimu berada dalam situasi yang lengah karena tenggelam dalam istilah Syekh Ibnu Athaillah, hafawat atau kesalahan-kesalahan. Hafawat, istilah yang dipakai oleh Syekh Ibnu Athaillah di sini memiliki arti adalah zalalah atau terpeleset. Orang yang berdosa adalah orang yang terpeleset. Kata itu juga berarti as-saqatah, artinya terjatuh. Seorang yang berdosa sama dengan berada dalam kondisi jatuh. Ia mengingatkan kita pada Nabi Adam yang terjatuh dari surga karena ada kesalahan, yaitu tak bisa menahan diri dari godaan setan sehingga ia melanggar larangan Tuhan. Di sini saya harus mengklarifikasi, apa yang diungkapkan itu adalah Nabi Adam bersalah. Itu adalah tujuannya adalah supaya manusia itu sadar akan dirinya bahwa manusia itu selalu digoda oleh setan. Oleh karena itu, kita sebagai umat manusia, umat muslim terutama, harus menjaga diri kita dari godaan setan. Sahabat spektakuler yang berbahagia, jatuh dalam kesalahan dan dosa adalah sesuatu yang manusiawi, sebab manusia dalam bahasa Arab disebut dengan insan.
Kata insan memiliki arti atau akar yang sama dengan kata nasyan yang artinya lupa. Mengalami situasi lupa dan lengah adalah sangat manusiawi, tetapi yang menyebabkan manusia yang baik dan tidak ialah apakah dia ingat kembali setelah lupa atau membiarkan dirinya terus-menerus dalam kelupaan. Jika manusia dikehendaki oleh Tuhan menjadi orang yang baik, ia akan kembali ke jalan kesadaran setelah dia lupa kembali kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada pengertian yang sangat menarik yang implisit atau tak tersurat dalam meditasi Ibnu Athaillah atau ungkapan Ibnu Athaillah ini. Kesalahan dan dosa yang dibarengi dengan taubat akan menaikkan seseorang sehingga dia bisa memahami rahasia-rahasia ketuhanan yang terdalam. Meskipun ia bukan berarti bahwa seorang harus berdosa dulu sebelum memahami rahasia Tuhan. Bukan, akan tetapi apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah ini adalah bahwa kesalahan yang dibarengi dengan sikap mewas diri adalah bagian dari kembali ke jalan yang benar. Bertaubat akan mengantar seorang pada rahasia ketuhanan. Sahabat spektakuler yang berbahagia, itu dari perspektif umum. Mari kita lihat dari perspektif khusus. Syekh Ibnu Ajibah berkata memahami rahasia Tuhan atau asror tak akan bisa terjadi jika seorang terus-menerus berada dalam keadaan lupa atau israr. Walaupun banyak namanya sirril asrar, tapi itu hanya sekedar nama dan bisa menjadi doa. Intermezzo, sahabat spektakuler, jangan terlalu serius, tapi kita coba memahami apa yang diungkapkan oleh Ibnu Athaillah ini secara sederhana menurut ilmu yang kita miliki yang sangat sedikit. Kalau kata orang Upin Ipin itu sikit-sikit gitu. Nah, asrar dan israr tidak bisa jalan bareng. Jika seorang berada dalam keadaan israr, lengah terus-terusan, dia sudah pasti akan menjauh dari asrar atau ilmu Tuhan yang paling rahasia. Yang disebut dengan asrar atau rahasia Tuhan di sini ialah rahasia zat esensi Tuhan dan sifat-sifatnya yang mewujud dalam bentuk yang terlihat oleh indera kita, yaitu wujud fisik atau alam akwaan. Sahabat spektakuler, ketika kita sudah memandang dari dua perspektif tadi, secara umum dan secara khusus, maka kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah ini sebagai renungan kehidupan buat kita untuk memperbaiki diri kita, bagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan demikian adalah untuk mengingatkan kita bahwa manusia harus terus-menerus dalam kondisi alaret, sadar, tidak lengah. Ciri seorang yang beriman adalah dia harus terus-menerus berzikir atau ingat kepada Allah. Ini bukan sekedar zikir dalam pengertian mengulang-ulang nama Allah sebagaimana kita pahami selama ini, tetapi zikir pengertian altras, eling atau ingat, waspada. Oleh karena itu, orang yang beriman harus berusaha terus berada dalam keadaan ingat kepadanya. Ingat di sini bukan sekedar menyebut nama Allah, Asmaul Husna, Tuhan dalam zikir. Zikir lisan adalah sarana untuk mengingat Tuhan yang sebenarnya adalah manakala kita dalam hidup ini terus bisa menjaga agar terus ingat. Waspada, ingat akan tujuan hidup yang sesungguhnya dan waspada terhadap segala hal yang bisa memalingkan diri kita ke arah yang tidak benar. Jika kita berada dalam keadaan lengah atau berdosa, mustahil bagi kita
untuk bisa mengenal dan memahami rahasia Allah, kecuali kita bertaubat kembali kepada kesadaran dan balik ke kondisi. Ingat, jika kita memberikan diri kita berada dalam keadaan lupa diri, maka janganlah berharap kita bisa memahami rahasia Tuhan. Mengenali rahasia Tuhan adalah sumber kebahagiaan dalam hidup. Seorang yang jatuh, terpeleset, lalai akan hakikat dirinya sendiri, lengah terhadap Allah, maka dia akan mengalami keadaan resah, confusion, alias bingung kata orang. Dan tak bahagia. Dosa adalah sumber ketidakbahagiaan dalam hidup. Mungkin untuk sementara waktu, dosa menimbulkan kepuasan fisik atau beberapa saat. Tetapi dalam pandangan ahli sufi itu adalah bagian dari jangka panjang. Dosa adalah sumber keresahan dan kenestapaan. Mari kita berdoa. Ya Allah, jadikan kita semua sebagai orang yang terus ingat dan waspada atas gangguan-gangguan, baik itu gangguan yang ada dalam diri kita maupun gangguan yang berada di luar kita. Salam spektakuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.